bisa ngidupin anak orang, kita kasih humor doang. Bener. Iya kan. Sayang aku lapar, kenalin nama aku Rais. Karena gue juga kayak gitu sama. Semua laki-laki kayak gitu? Enggak juga. Kita kan sebagai perempuan pengen dilibatkan. Iya, maaf. Ngerti kan? Selamat datang kembali di Sebelum Jam 7 bersama saya lagi, Rais Marasa Besi, dan bersama Coach Satria dan Kak Fiona. Wah. Lo kenapa sih diundang di sini melulu? Hah? Kenapa sih lo diundang di sini melulu? Ya karena kan mungkin investor suka. Benar. Kan kita juga kan udah bonding banget gitu nggak sih? Iya. Iya sama. Iya benar. Ini kita ini tanpa ada brief dan lain-lain, kita emang chemistry-nya. Apa nih? Chemistry udah nyampe Bener, banget, udah black and white bener. banget. Beda ya sama Reza Kumar yang kadang suka salah kostum. Gitu dia ya kan. ngereng sendiri. Pinky Boy. Ya kan kadang kemarin gua pakai Pinky dicengin. Iya. Dia pakai Salmon. Salmon. Gimana nih kabarnya nih? Baik aja. Luar biasa. Wah, gokil, kita udah lama nggak ketemu ya. Kacau. Terakhir kapan tuh podcast kalian? Minggu lalu. Oh iya, minggu lalu ya. kita ketemu gitu. Jadi sekarang ini kita akan ngebahas dari yang akan ada sangkut pautnya sama dua sudut pandang sebagai laki-laki dan perempuan, yaitu seberapa seringkah yang bohong, laki-laki atau perempuan? Laki lah. Ntar dulu, sabar, jangan langsung laki lah. Oke lah. Kalau gue pribadi tuh gue pernah ngelakuin hal-hal bohong, tapi ini ngelakuin hal bohong nih demi kebaikan. Contohnya kayak, contohnya kayak misalkan kamu kenapa? Karena gue mikirnya supaya si pasangan gue ini nggak kepikiran. Gue bilang, iya aku nggak apa-apa kok. Biasanya kayak gitu. Kalau misalkan terus yang sering dilakuin sama gue juga, kamu lagi ada masalah. Enggak kok, aku nggak ada masalah. Padahal lagi ada masalah. Kenapa kayak gitu? Karena gue nggak pengen ngelihat pasangan perempuan gue ini kepikiran jadinya. Jadi ntar malah di stres dan lain-lain. Menurut lu tuh bagus nggak kayak gitu? Untuk nutup bohong demi kebaikan? Terkadang, tapi jangan diseringin. Terkadang, tapi jangan seringin. Kenapa? Karena itu kan jadi konflik lagi, gitu Makanya, loh, bom Bos. waktu. Jadi kan jadi bom waktu, gitu loh. Karena gue juga kayak gitu sama. Semua laki-laki kayak gitu? Enggak juga. Dia Dia baik-baik. Kebetulan memang kita aja. Iya, bener. Tapi mungkin boleh aja, tapi jangan terlalu sering. Nah. Betul. Soalnya kan sering banget ya. Iya. Nah, kalau lu nih Kak, menurut lu gimana? Lebih baik nggak tuh tadi bohong secara demi kebaikan pribadi atau orang lain? Kayak Mas Fiona nggak ada bohong demi kebaikan nggak? Nggak ada. Bohong ya bohong. Bohong ya Bohong, nggak ada. Bohong demi kebaikan tuh nggak ada. Kebaikan itu adalah ya jujur. Ini orang Leo banget nih emang nih. Bener dong. Orang Leo banget ya. Leo banget juga kalau ngomong gini nih Nggak gitu. bisa. Tegas ya. Tegas. Emang kalau Nggak lihat bisa. tegas. Kalau Karena menurut Fiona bohong mau sekecil apapun itu tetap bohong. Itu nggak ada nilainya gitu. Tapi kalau jujur itu pasti ada nilainya gitu loh. Oke. Tapi lu pernah nggak bohong kayak gitu? Kayak lu nutupin? Untuk apa? Lu jujur aja. Karena menurut Fiona apalagi kalau udah berpasangan gitu ya. Kan di pikirannya kakak sebagai laki-laki, karena mungkin rata-rata laki-laki kayak gitu kali ya, kayak gue nggak mau ceritain masalah gue, takut cewek gue kepikiran gitu. Ya. Tapi kan itu menurut lo, kita kan sebagai perempuan pengen dilibatkan. Iya, maaf. Ngerti gak? Kalau menurut lu adalah kalau kayak gitu jujur aja, Jujur nggak usah pakai bohong. aja. Sekarang apa gunanya kita punya hubungan berpasangan kalau kita tidak saling bercerita gitu kan, sharing gitu kan enak kan. Jadi kayak lo juga dari pikiran lo juga lo tenang. Kayak tadi Kak Satria bilang nggak menimbulkan konflik baru. Ya kalau sekali dua kali nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalnya pasangan lu jantungan, ringi udah 4 gimana dong? Ya kan gitu. Makanya mendingan jujur kan? Oke. Iya. Berarti emang bohong itu bukan hal yang baik. Nggak ada bohong demi kebaikan tuh nggak ada. Itu cuman kalimat yang dikemas secara baik. Jadi kayak bohong, aku bohong Menarik demi nih. kebaikan. Karena tadi menurut gua bohong sekali dua kali demi kebaikan sih masih nggak masalah. Mungkin nggak masalah. Terkadang kalau kita terlalu jujur, kita bisa dibodoh-bodohin orang. Gitu. Iya, kadang-kadang kita kalau misalkan udah terlalu jujur, kita misalkan nih, kita bisa jujur sama satu orang nih, kita keluarin semuanya, kita belum tentu, kita belum tahu nih dia ini bisa ngejamin itu enggak. Ngejamin kejujuran kita itu. Iya, dia bisa nggak Menghargai kejujuran gua gitu. Kadang-kadang kan orang banyak yang kayak gitu, apalagi dalam hubungan gitu. Sama kan yang kayak kita sebelumnya pernah obrolin kan. Kalau misalkan yang waktu itu kan Raja bilang dia tuh 98% percaya sama orang. Kalau misalkan 2% itu
udah gue duga kayak gitu. Duga. Bener kan? Ala Iya, Reza udah Kumar. ada persiapan itu kan. Nah, tapi menurut lu seberapa penting, Coach, bohong demi kebaikan dalam hubungan? Iya, sebenarnya nggak penting-penting amat sih. Nggak penting-penting benar, banget. benar, memang lebih baik jujur sih gitu loh. Lebih baik jujur. Lebih baik jujur, tapi istilahnya pas ketika kita ngomong jujur, kemasannya dong yang enak gitu. Jangan terlalu frontal-frontal banget gitu loh. Cara menyampaikannya. Gitu. Soal apa namanya kayak bohong-bohongin seberapa sering cowok apa cewek. Kalau gua sebagai laki-laki tuh yang mungkin yang hampir semua laki-laki zaman sekarang lakuin adalah bohongnya tuh pas lagi udah malam. Biasanya kita bilang Nongkrong. Tidur main game. mau tidur. Nah, itu. Iya kan? Pasti kayak gitu. Kalau gua kayak gitu tuh kadang-kadang aku mau tidur nih, padahal mah asli main game. Cuman adalah momen yang paling nyebelin adalah kalau tiba-tiba kita nggak sengaja mencet WhatsApp. Oh, online gitu ya. Iya. Oh, aku nggak tidur. Nggak kebangun. itu jawaban gua. Terbongkar ternyata laki-laki Terbongkar. sampai kayak gini guys. Tapi emang sering kayak gitu. Dan menurut gua kayaknya emang cewek-cewek sebenarnya tahu kalau cowoknya itu bakal main game. Tapi Kebangun alasannya apa? Mau pipis. iya. Kalau nggak tiba-tiba ada notif apa gitu yang berisik jadi kebangun. Mimpi setan. Mimpi setan. Tapi sebenarnya emang cewek itu nggak bisa dibohongin, men. Cewek tuh tahu gitu loh. Feeling cewek tuh kuat Bener. banget tau, Coach, Kadang menurut mereka gua. nanya karena mereka udah tahu. Mm-mm. Karena mereka udah tahu. Ah iya, bener. Ini bener dah. Menurut gua mau feeling perempuan tuh lebih kuat gitu. Kalau lu ngerasa nggak kayak misalkan pasangan lu nih, dia ngelakuin sesuatu hal, tapi lu udah ngerasa kayaknya emang dia ngelakuin gini deh. Dan lu nanya yang tadi lu bilang, pernah lu ngelakuin hal itu? Terus Pernah. cowoknya nge-defend. Pernah ya, makanya yang waktu podcast kapan tuh ya Kak? Karena kan ada Iya. sempat bahas tuh. Mm. Biasanya laki kalau udah ketahuan, udah ke gap, dia malah tetep enggak, aku enggak gitu. Enggak gitu. Padahal sebenarnya iya. Gitu. Jelas iya gitu. Tapi Padahal- sebenarnya perempuan kalau bohong tuh halus, nggak ketahuan, men gitu. Itu, Coach. Itu dia. Itu, Coach. Lebih bahayaan perempuan kalau bohong. Gitu. Lebih Rapih ya. Rapi. Ya misalnya cewek apa cowok yang lebih gampang ketahuan selingkuh? Pasti cowok gitu. Biasanya nggak pernah bilang I love you, tahu aku sayang banget sama kamu deh. Kenapa gitu. nih? Kenapa ini berubah gitu ya kan? Oh. Gitu. Pas lagi kapan tuh ya Kak? Podcast kapan tuh Fiona kan ada bilang wanita kan hidupnya dengan kebiasaan. Jadi kalau lu biasa nggak Oh, bilang I iya. love you, tiba-tiba lo bilang I love you itu kayak tanda tanya. kenapa nih? Ada apa? Iya. Bener. Tumben. Gue paling berubah ketika uang gue habis nih kan, gue pinjem duit sama istri gue. Kamu baik banget nih, gitu. Ah, ya kan? nice. Kamu cantik banget hari ini. Aku boleh nggak dipinjem buat beli ini, gitu ya kan? Bulan depan aku ganti. Ah, gitu. bener. Biasanya laki kalau baik abis buat Iya, kesalahan. iya, bener. Kalau perempuan tuh emang serapih itu ya. Serapi itu, beneran, serapi itu. Apa? Sepengalaman lu nih, Coach, klien-klien lu kan banyak yang perempuan, kan? Baik lagi kan, yang 80% itu. Ada nggak cara, hal apa yang paling rapi yang pernah lu temuin dari klien lu kayak untuk ngebohongin pasangannya? Pasti kan sharing-sharing ke lu kan, dia kan Nggak cerita-cerita. usah jauh-jauh sih, gue pas mau merit ya, pas mau merit gue bohongnya gila banget itu, parah banget gitu. Gue bisnis, habis itu gue loss banyak. Oke. Terus pasangan gue bilang, gimana nih buat biaya merit? Aman ya kan, gitu. Sampai gue telat datang lamaran gitu. Kadang lagi nyari duit. Sebenarnya gitu loh. Wah ribut lah akhirnya tuh di situ gitu. Gue sempat mikir kenapa juga ya gue nggak jujur gitu. Lebih baik kan jujur gitu. Itu. Karena pas akhirnya perempuan ini tahu pasti dia marah juga kan. Marah Bukan juga. malah kayak ya ampun ternyata kamu habis dari Iya. keluarga gitu, malah makin marah dia. Serba Kenapa salah. lo nggak cerita? Pas dimarah-marah, gue tutup teleponnya. Selesai. Ah. Lu main game kan udah keluar, udah lamaran gitu kan. Menurut gua sih, karena emang laki-laki itu selalu menghindari masalah. Bener. Paling banyak kayak gitu. Benar. Karena apa namanya? Emang paling males kayak ngedebatin suatu hal yang sebenarnya kita bisa obrolin baik-baik gitu. Bener, karena kalau laki-laki ngobrol juga tetap salah ya kan. Iya, Perempuan kita selalu benar. ngasih penjelasan. Bener. Kadang orang masih disudutkan gitu. Bener. Nah, kamu begini. Ya udah mending daripada kayak gini. Dari ntar lu dah. Gitu kan. Udah mending diem. Tapi kalau gue pribadi ya ada satu trik nih yang pas ketika gue ribut ya kan udah peluk aja. Sorry ya gitu. Udah, pas bisa lulus ya udah. Cek, Jadi iya. dilakuin lagi ya udah gitu. Karena Besok balik gua lagi, lakuin lagi. itu kebutuhan perempuan ya kan? Iya. Kebutuhan perempuan Bener. adalah kasih sayang. Bener, disentuh gitu loh. Itu sih. Kalau laki-laki mau dapat kepercayaan dari perempuan, Rajin lah mensentuh, bukan membungkus. Iya. Bukan. menyentuh, Menyentuh. bukan membungkus. Gitu. Bukan, beda. Aku sayang sama kamu. Iya, Gitu kan. Perempuan kan beda. paling suka lah di touch, kalau anak cewek kan suka tuh. Physical touch. Iya, di touch Iya. belakangnya dia suka tuh. Iya. Gitu. Anak perempuan
perempuan gitu. Physical touch. Nggak masa ngebungkus ya kan? Nggak mungkin. Iya, ngebungkus. Iya, masa ya ada yang ngebungkus. Iya, jangan itu ngebungkus, nggak boleh. Sentuh. Karena perempuan butuh sentuhan. Nah, sentuh itu kan kasih sayang gitu. Kasih sayang. Yoi. Kasih sayang lu ya. Kasih sayang. Kasih bener, sayang. Bener. Bukan kasih yang lain, jangan. Nih teman-teman nih tolong. Bener nih. Boleh nyentuh cuman jangan kemana-mana. Bener. Iya. Kasih sayang, Kasih sayang. kasih kepastian. Kasih kepastian. Karena Kasih deposito. Iya kan. dan yang paling penting kasih komitmen. Tapi menarik juga gitu karena yang paling susah adalah kalau kita menutupi sebuah kebohongan kan ya walaupun nanti ujung-ujungnya akan ketahuan juga kan. Kan ya sama sepinter-pinter lu ngumpetin bangke pasti bakal kecium gitu. Yang paling susah adalah kalau kita misalkan ngelakuin hal bohong itu tapi kita kong kali kong sama teman-teman, kan ada aja tuh yang kayak gitu. Dia kan kayak, aduh gue lagi di sini nih, entar lu jangan bilang ini, lu pacar gue, lu jangan bilang ini, pacar gue. Lu punya pengalaman kayak gitu nggak coach yang kayak gitu kayak, lu misalkan bohong, tapi lu bilang ke teman lu, lu jangan ngomong gue lagi di sini. Apalagi kalau kita punya bestie lah sebutannya yang sekarang, sahabat deket gitu. Jadi cewek kita taunya ya kalau lu pasti ada dia. Nah jadi kalau misalkan mau nyari lu bisa tanya dia. Nah lu pernah ada di fase yang kayak gitu nggak kalau lu coach? Pernah. Kayak waktu itu pas pacaran nih ya gitu kan. Pernah selingkuh lah gue gitu kan. Nah terus ya, cewek gue nanya sama teman gue keceplosan gitu lo kan jalan sama si Anu gitu. Gue bilangnya nganterin nyokap gue ke rumah sakit gitu. Tahuan lah udahlah di situ. Akhirnya gitu. ketahuan juga. Ketahuan. Pokoknya jangan terlalu percaya lah kayak gitu-gituan deh. Jangan Mending percaya to the point laki-laki aja lah. langsung. Jangan percayalah pada Tuhan. Itu paling penting. Quotes lagi tuh. Nah kalau lu Kak, kalau Nah, lu ini Fiona lagi bohong tadi tuh kan gitu kan. Percaya sama Tuhan, padahal hati aslinya nggak kayak gitu ya kan. Dia nggak gitu, itu Rapi bohong. dia bohong dia. Jadi pencitraan. Bohongnya jadi quotes. Teresa, bohong. Tapi kalau lu sendiri nih Kak, lu punya nggak kayak apalagi perempuan ya, temen ceweknya kan pasti kayaknya emang perempuan tuh adalah sekumpulan misalkan kalau lu punya geng cewek nih, pasti lu bisa terbuka banget, seterbuka itu sama teman-teman lu. Kalau laki-laki kan ya udah kita yang jalan masing-masing aja ya. Enggak ya sekelibat dua libat aja lah ngobrol soal pasangan di tongkrongan. Nah, kalau misalkan cewek tuh lu bisa seberapa percaya sih sama circle lu itu untuk kayak ngejalanin hubungan, sharing ke mereka? Kayaknya kan pasti kan seterbuka itu gitu. Lu pernah nggak dikecewain sama teman-teman lu itu? Gara-gara lu sangkin percaya sama mereka. Oh, rahasianya dibongkar gitu ya, kira kan di belakang kayak gitu, diomongin. kita nggak ada yang tahu kan. Bersyukurnya Fiona bukan tipe yang kayak gitu sih. Jadi kayak karena emang lebih suka jujur aja gitu. Saya tipe yang emang ya belak-belakan aja. Kalau kayak tadi kan kakak ada bilang tuh, kadang tuh kita jujur, tapi orang yang kita kasih kepercayaan itu belum tentu bisa dipercaya. Nah, menurut Fiona nggak penting juga. Jadi kalau misalnya kita udah memberikan kepercayaan sama mereka, dengan nilai kepercayaan kita kan mahal nih, mempercayakan seseorang. Tapi ternyata mereka abis ini bongkar rahasia kita atau apa, mungkin mereka jelek-jelekin kita, ya menurut Fiona ya kalau mereka nggak ada juga nggak ada gunanya juga gitu. Jadi nggak penting juga gitu. Nggak penting juga ya. Jadi kayak akhirnya maksudnya dengan kejujuran kita, kepercayaan yang kita kasih ke mereka, tapi ternyata mereka sia-siakan, kita jadi tahu nih orang kayak gini. Aslinya. Oh ya udah aslinya begini. Ya udah tinggal bye gitu. Makanya kalau cerita sama coach aman, tapi berbayar gitu. Tapi kan aman. Aman. Makanya nih buat teman-teman kalau bingung, aduh aku harus kemana ya? Harus ke coach saya. Iya. Pikirannya bisa kayak gini karena wacinya lah. Karena coach satu ini. Di mana? Sebelum jam 7. Sebelum jam 7. Karena sebelumnya gue nggak pernah kepikiran soal hubungan-hubungan gini loh Kak. Karena kalau menurut gue ya gue ngejalanin hubungan, ya gue jalanin aja. Gue dulu tuh kayak gitu tuh. Gue nggak mikirin kayak apa kebutuhan perempuan. Iya jalanin aja maksud gue. Cuman sampai di udah 2 tahun ini gue jadi mikirin gimana caranya perempuan tuh butuhnya ini loh. Perempuan tuh pengennya kayak gini loh. Jadi gue juga bisa ngimbangin dan dia akhirnya juga bisa ngimbangin kita ya walaupun agak susah ya menurut gue ya. Karena kan ya yang tadi kita bilang 2 orang dijadiin satu kan harus butuh proses yang panjang, butuh waktu lagi kan kemarin kita obrolin. Makanya kayak apalagi dengan kesibukan gue yang sekarang. Gila. Ya, kayak hari satu lo sok sibuk banget sekarang. Ya kan? Maksudnya kan kayak kerjaan gue adalah di depan panggung. Depan panggung. Apalagi ada penikmatnya di acara tersebut. Nah, untuk menjaga kepercayaan pasangan kita kan susah banget. Banget. Makanya gue harus banyak ngobrol sama Coach Satri. Bener. Dan banyak duduk di kursi Reza Kumar. Ini nih, Binbek Kumar nih. Tetap keren.
Yang mau beli 6 juta, ayo. Yoi. Big Kumar. Dilelang. Dilelang. Di bawah ini. Hubungin di bawah ini. Sebentar lagi berarti Rais pakai cincin kayak Reza Kumar. Yoi. Amin. Amin. Nanti kalau udah sukses, finansialnya sudah Betul, stabil. betul. Kan itu kemarin kita obrolin. Betul. Iya, masa ngidupin anak orang kita kasih humor doang. Bener. Iya kan. Sayang aku lapar, kenalin nama aku Rais. Apa kan nggak mungkin ya? Iya kan ya? Nggak mungkin dong. Masa lapar kita hibur. Pas resepsi ngumpulnya ke tukang ketoprak, tukang bubur ya kan. Terbatas budgetnya ya kan gitu. Tapi Kak, menarik banget ya tadi pembahasan kalian berdua yang kayak laki-laki itu kan suka menghindari konflik ya. Maksudnya suka banget kayak kita tuh males loh. Maksudnya hal kecil tuh nggak usah digede-gedein. Sedangkan Benar. perempuan tuh tipe yang kayak ini hal kecilnya bisa jadi hal besar ya kan. Benar. Kenapa sih kayak gitu? Gak tahu ya, mungkin sampai kapanpun emang perempuan sama laki-laki tuh nggak akan pernah sama ya. Jadi kalau perempuan tuh mikirnya gini, lu buat hal kecil aja, lo nggak bisa konsisten nih, nggak bisa jujur. Apalagi Gimana nanti hal-hal yang- besar. Nah, sedangkan laki-laki mikirnya lain. Lu hal kecil aja lu pernah masalahin, gimana nanti hal besar gitu. Nah. Kayak gitu, kebalik gitu pemikirannya. Solusinya kemarin tuh FWB mah HTS-an mendingan gak usah Tuh, buat yang bingung, Iya. kok nggak bisa jadi satu, Bener. dua orang ini, ya udah ada solusi. ada solusinya. ATS, FWB. Waduh. Waduh, Terserah. bahaya. Iya. Tapi cowok harus belajar tuh tadi sama yang Fiona bilang gitu loh. Jadi jangan pernah meremehkan hal-hal kecil. Iya sih, karena Buka sama pasangan. dari hal kecil itu juga gimana nantinya, kan hal-hal gede bisa ditutupin juga takutnya. Betul. Berarti emang yang penting adalah komunikasi. Balik Komunikasi, lagi tuh dari penting. awal nih kita obrolin. Komunikasi itu penting banget dalam hubungan. Iya. Ya Tapi kan? kayak yang Kak Satria bilang, komunikasinya juga harus dikemas ya kan? Yoi, dikemas Kalau dengan nggak, baik. nggak bisa juga. Bener. Iya, kalau dengan emosi dan lain-lain mah nggak bakal selesai juga. Bener. Kayak misalnya Reza ya kan pulang kantor ya Reza kan lagi. capek Reza lagi karena bukan host hari ini ya kan buat bahan cengan Iya, gitu. Reja. Reza dateng capek ya kan terus istrinya lu dari mana nih jam segini ya kan pakai ala-ala bahasa Depok kan istri orang Depok Bener, ya istri kan orang gitu Depok. terus Reza stres mau Bener. cerita juga nggak jadi Iya, ya jadi kan males. jadi males akhirnya bohong gitu kan Malah timbul bohong. malah timbul bohong gitu Timbul. karena kayak di pola asuh nih gitu kenapa anak-anak ini sering banyak bohong nih gitu karena istilahnya pas ketika dia ngomong jujur disalahin sama orang tua ya gitu loh itu ada tuh pola-pola yang seperti itu tuh Nah. Iya tuh, itu kayak emang dari ya, faktor dari pas kita kecil juga kali mindsetnya ya. Kayak pas bayi tuh kita suka nanya, ini apaan mah, ini apaan pak. Kadang-kadang kan suka ditegur sama orang tua kita kan. Kenapa sih nanya-nanya mulu? Nah, gara-gara itu biasanya ke sekolah, kalau guru nanya, ada yang nanya, ada yang pengen bertanya. Takut jadi nggak ada yang salah. nanya. Ini Takut bener, salah. bener. Sampai kan orang tua gue bilang, lu nggak boleh pacaran, dulu masih kecil. Kencing aja belum lurus gitu kan. Pas udah gede kok masih belok. Nah, kencing, Ayo lu coba. Ada tuh gue dulu gitu. kencing yang lurus gimana Nah, ya? makanya, mesti pakai mistar kali ya, gitu. Atau dialirkan gitu sih kita nggak tahu juga Mr. gitu loh. Butterfly. Ya jadi berarti sekarang tuh kalau mindset laki-laki juga harus diubah kali ya. Satu Saling mindset saling laki-laki harus dirubah, terus kedua perempuan tuh harus bisa menerima kejujuran laki-laki juga gitu loh. Kadang ada yang nggak bisa terima juga. Bener. Jadi kadang laki-laki mikirnya kayak gue bohong Salah, salah, gue jujur jujur salah. lu belum Salah. tentu terima. Bener. ya kan? Seharusnya kalau misalkan laki-laki jujur, yang harusnya dilakuin perempuan adalah ya udah diterima. Karena Iya, kita dengerin harus- dulu. Kita harus respect dong karena si cowoknya udah berani jujur. Bener. Ya Tapi kan? tapi kadang pengaruh nggak Kak? Apa Ada di tuh? hubungan sebelumnya gitu. Misalnya di hubungan Trauma. misalnya kayak Ah. di hubungan sebelumnya kalau dia jujur atau dia bohong nih dia selalu tetap aja kena marah. Jadi akhirnya dia ketemu sama perempuan yang butuh kejujurannya dia udah nggak berani gitu. Nah, itu berarti belum move on tuh dia Belum seperti move topik on. kemarin gitu loh. Ngaruh di situ Oke. ya. Harusnya dia beres. Beresin, kelarin dulu. Urusan masa Cewek gue yang lalunya. sekarang atau pasangan gue yang sekarang bukan yang kemarin. Beda, Beda. gitu. Beda Beda cerita. orang. Yoi. Udah Gila, beda sama orang banget. udah pasti beda semuanya. Beda. Beda cerita, ya kan. Beda merek, beda ukuran. Bener. Yoi, gitu. Bener. Jadi nggak usah disamaratain. Nggak bisa Gitu. sama-ratain, nggak bisa Beda, sama-ratain. guys. Beda ya. Oke, jadi buat teman-teman kalau misalkan punya pengalaman-pengalaman apa namanya bohong-bohong yang menarik, Menarik. kalian komentar nanti katanya akan dikasih OVO OVO. sama Reja. Ya. Berapa Kak sebesar? Hah? Ada di sini. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton. Jangan Oke. lupa ditonton terus video-videonya dan episode berikutnya. Gue Rais pamit. Terima kasih semua yang udah nonton. Bye-bye. Bye.